Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sapa pagi kita kali ini melanjutkan kajian akidah seorang muslim yang membentuk kepribadian muslim. Kali ini sapa pagi kita adalah mengenai hakikat kebajikan. Apa itu kebajikan? Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan nilai dan pangkal kebajikan itu. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, dalam surah Al-Hujurat Allah telah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu cara untuk mencapai ketakwaan itu adalah melakukan kebajikan. Diriwayatkan dari Musannaf Abdul Razzaq bahwasanya Muammar memberitahukan kami dari sahabat Qatadah bin Di'amah As-Sudusi bahwasanya orang-orang Yahudi melakukan ibadah menghadap ke barat, sedangkan orang-orang Nasrani menghadap arah timur dalam ibadah mereka. Dalam riwayat lain, Qatadah juga menceritakan seperti yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir, bahwasanya kami diberitahu seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan. Berkenaan dengan peristiwa itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu, ya, bukanlah menghadapkan wajahmu, tuwallu wujuhakum, ke arah timur dan ke barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, serta orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Allah menyebutkan ikatan antara kebajikan dengan kebenaran iman dan ketakwaan dalam satu ayat sekaligus, berikut dengan semua ciri-ciri dan karakteristiknya. Dan itu tidak berkaitan dengan menghadap timur dan barat. Subhanallah. Maka dari ayat 177 surah Al-Baqarah ini, apa pelajaran yang bisa kita petik, sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Ta'ala? Yang pertama, bahwa ukuran kebajikan, ya, seorang hamba Allah itu tidaklah diukur, tidaklah dinilai, tidaklah ditimbang kemana dia menghadap dalam ibadahnya, bukan soal ke timur ataupun ke barat sebagaimana orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Tetapi seorang hamba Allah disebut baik dan bajik dari sisi apakah ia beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh ataukah tidak. Ya, tidak ada guna merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa
Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Ya, kami ini adalah putra Allah dan kekasihnya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak ada api neraka yang bisa menyentuh kami kecuali pada hari-hari tertentu saja. Tidak ada kaum yang bisa mengatakan bahwasanya ya semua dosanya telah diampuni oleh Tuhan karena telah ditebus oleh Yesus atau Isa al-Masih alaihi salam. Tidak bisa. Tetapi yang menjadi patokan kebajikan seorang hamba Allah, inilah kehebatan Islam, tauhidullah, yaitu mengembalikannya kepada nilai pangkal keimanan dan ketauhidan yang melahirkan kebajikan. Jadi rukun iman di sini disebutkan, subhanallah, rukun iman disebutkan amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Tetapi juga rukun iman itu tidak berhenti pada teori, tetapi juga harus ada follow up, ya, bagaimana dipraktekkan, bagaimana diejawantahkan dalam kehidupan, dalam bentuk kebajikan-kebajikan, memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ya, selain itu dia disebutkan juga tentang apa? Rukun Islam, masya Allah, mendirikan sholat, ya, membayar zakat, memenuhi janji. Jadi di sini ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, rukun iman, rukun Islam, hablum minallah, hablum minan nas, kemudian akhlak yang mulia, ya, menepati janji, bersabar dalam keadaan sempit, menderita ataupun dalam peperangan. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Ya, semuanya terhimpun di dalam ayat 177 surah Al-Baqarah ini. Yang kedua, sahabat tafsirkan dirahmati Allah, beriman dengan benar, ulaikal ladzina shadaqu, ya, itu adalah pangkal dan dari kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, bahwasanya kebajikan atau yang Al-Quran ayat ini mengatakan albir, itu adalah himpunan, kumpulan dari semua bentuk kebaikan yang meliputi nilai-nilai rohaniyah, nilai-nilai akhlak yang baik, serta semua amal yang lahir dari keduanya berupa amal saleh yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah albir. Dan ayat 177 surah Al-Baqarah ini telah memberikan simpul-simpul pokok-pokok kebajikan agar kita membentuk pribadi muslim yang kuat akidahnya dan berbuah amal soleh menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.